wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah An-Nasr ini surah yang ke-110. Ada berapa Pak jumlah surah dalam Al-Quran? 114. Nah, surah An-Nasr ini yang ke-110. An-Nasr dalam bahasa Arab berarti artinya adalah pertolongan. Kenapa surah ini disebut dengan surah An-Nasr, pertolongan? Karena surah ini diturunkan ketika Islam itu sudah mengalahkan kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang dimana kaum muslimin itu mendirikan negara Islam di Madinah karena kafir Quraisy itu menguasai Mekah pada saat itu. Dan Allah perintahkan semua kaum muslimin yang ada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah supaya ibadahnya lebih khusyuk, terjaga, dan bisa berdakwah dengan baik. Nah, ketika surah ini turun, itu Makkah sudah ditaklukkan, atau yang kita kenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang pada sebelumnya itu dikuasai oleh kufar kafir Quraisy yang ada di Makkah. Bapak-bapak ibu sekalian, surah An-Nasr ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah, surah itu kan ditinjau dari diturunkannya itu di mana dan apa. Itu terbagi pada dua Pak ya. Ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau Makkiyah itu berarti surahnya diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah di Mekah atau mungkin keluar Mekah, tapi sebelum hijrah ke Madinah. Berapa lama Rasulullah di Mekah? Rasulullah di Mekah itu 13 tahun. Dari umur beliau 40 tahun sampai umur beliau 53 tahun. Beliau di Mekah. Maka ayat atau surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah itu disebut surah Makkiyah. Adapun ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, maka semua surah atau ayat yang diturunkan itu disebut surah Madaniyah, walaupun diturunkannya di Mekah. Artinya Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian satu waktu Rasulullah ke Mekah, diturunkan surah atau ayat, tetap surah itu disebut dengan Madaniyah. Salah satunya ini surah An-Nasr, bapak-bapak ibu sekalian, ini diturunkan di Mekah. Kapan itu Pak? Ketika Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada. Ketika Rasulullah melaksanakan haji beliau yang pertama dan yang terakhir kali. Karena Rasulullah haji cuma satu kali. Kenapa bisa satu kali? Ya, karena ada gangguan dari kafir Quraisy. Ketika Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada atau haji yang terakhir kali, haji perpisahan Pak, namanya haji perpisahan. Kenapa disebut perpisahan? Karena itu adalah akhir-akhir hayat Rasulullah. Nah, ketika di pertengahan hari-hari tasyrik surah ini turun. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, jadi kan ada 4 hari yang kita diharapkan berpuasa di bulan haji, yaitu pertama 10 Dzulhijjah, itu Yaumul Nahar, hari berkurban. Kemudian Ayyamut Tasyrik, 3 hari setelahnya, 11, 12, 13. Nah, di pertengahan hari tasyrik ini turunlah ayat ini kepada Rasulullah yang sedang melaksanakan Hajjatul Wada. Masya Allah. Idza jaa Rasulullah wal fath, apabila datang
datang pertolongan Allah dan Fath ini Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Artinya kalau sudah datang pertolongan Allah dan telah terjadi penaklukan kota Makkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu ya Muhammad, ya Rasulullah, melihat orang masuk ke agama Islam berbondong-bondong. Artinya banyak, Pak. Ketika penaklukan kota Makkah, orang itu semakin banyak yang masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik, maka sucikanlah dengan memuji Tuhan. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan, wastaghfir, dan meminta ampunlah kepada Allah. Innahu kana tawwab, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak keunikan yang ada di surah An-Nasr ini. Yang pertama, bahwa surah An-Nasr ini diturunkan setelah penaklukan kota Makkah. Jadi sebelum turun surah ini, perintah hijrah dari Mekah ke Madinah itu masih terus berjalan. Dan pahala orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu pahala yang besar, luar biasa. Namun ketika turun surah ini An-Nasr, kata Rasulullah, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah, tidak ada lagi pahala hijrah setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Artinya ketika surah ini turun, maka sudah tidak ada lagi perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka pahalanya itu sudah tidak ada. Pahala hijrah pada saat itu besar, luar biasa. Dan surah ini, Pak, ini menunjukkan keilmuan salah satu seorang sahabat yang masih muda, namanya Abdullah bin Abbas. Ada yang pernah dengar, Pak? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, Pak, ketemu Rasulullah ini masih kecil, Pak, umur 9 tahun. Tapi beliau dapat ilmu banyak dari Rasulullah. Masih kecil, Pak, 9 tahun. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah beliau ingat. Sampai tafsir-tafsir Al-Quran yang beliau dapatkan dari Rasulullah itu beliau ingat semua. Maka beliau itu dijuluki dengan Turjumanul Quran. Turjumanul Quran itu penerjemah Al-Quran. Kan sahabat banyak, Pak, yang tua-tua, yang gede-gede, yang senior banget. Tapi yang memiliki lapor itu apa? Sebutan nama Turjumanul Quran itu hanya beliau, penerjemah Al-Quran. Artinya apa? Pentafsir Al-Quran. Karena beliau banyak mentafsirkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, dan itu beliau dapatkan dari baginda Rasulullah dan dari pemahaman beliau. Beliau kecil tapi cerdas, luar biasa. Apa bukti kecerdasan beliau? Suatu ketika beliau diajak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Umur Sayyidina Umar bin Khattab berapa? 50-an. Beda umur sama Rasulullah itu sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Sayyidina Umar bin Khattab umurnya 50 tahunan, mengajak bocah yang masih belasan tahun masuk ke ruangan yang di situ banyak sahabat-sahabat yang senior, yang dimana mereka itu ikut dalam perang Badar. Perlu bapak-bapak ketahui, sahabat yang mengikuti perang Badar itu adalah sahabat yang paling mulia. Karena keimanan umat Islam itu masih dalam keadaan lemah. Dan orang yang mengikuti perang Badar itu adalah orang-orang yang sangat kuat imannya. Dalam satu ruangan itu banyak sahabat-sahabat senior yang mereka mengikuti perang Badar. Artinya kedudukan mereka itu mulia, tinggi, umurnya tua, kemuliaannya juga tinggi. Kemudian diajak masuk itu Sayyidina Abdullah bin Abbas oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian sahabat yang lain, kenapa kamu
memasukkan anak kecil ini? Apakah kita seperti mereka? Kata sahabat-sahabat di ruangan tersebut. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab langsung memuji sahabat yang ada pada saat itu. Artinya untuk membuktikan ini bocah emang kecil, umurnya muda, tapi ilmunya tidak bisa diremehkan. Ditanya dari para sahabat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, apa penafsiran kalian tentang surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata sahabat yang lain, ya nanti kalau pertolongan Allah datang, kalau sudah ditaklukkan pertama kali, maka perbanyak istighfar, maka banyak memuji Allah. Segitu penafsiran mereka. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil belasan tahun. Ditanya, menurut kamu gimana penafsiran surah ini? Dijawab sama beliau apa? Ini adalah tanda dekatnya ajal bagi Rasulullah SAW. Tidak ada di sini yang menyatakan bahwa Rasulullah akan meninggal. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas itu paham dari surah ini bahwa masa Rasulullah itu sudah tidak lama lagi. Kenapa? Karena pertolongan Allah datang, penaklukan kota Mekah telah terjadi, maka tugas Rasulullah SAW sudah selesai. Sudah tidak ada yang lagi beliau perjuangkan. Artinya dalam arti berdakwah Islam. Cukup diteruskan kepada para sahabat. Selesai. Kota Madinah sudah menjadi kota Islam, negara Islam. Kota Makkah sudah menjadi negara Islam. Selesai urusan Rasulullah. Semuanya sudah disempurnakan agama Islam. Maka tinggal menunggu ajal Rasulullah SAW. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Saya paham surah ini seperti yang kamu paham, wahai Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dan betul kan? Ini ayat, ini surah turun ketika Hajjatul Wada, dan 3 bulan setelah diturunkan, setelah Hajjatul Wada, Rasulullah itu jatuh sakit. Dari sakit itulah beliau kemudian meninggal dunia. Karena tugas beliau, risalah beliau sudah selesai. Beliau sudah sebarkan, beliau sudah sampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah surah yang terakhir diturunkan dari Al-Qur'an. Surah yang terakhir diturunkan dari Al-Qur'an ini adalah surah An-Nasr. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan tidak berurutan seperti yang ada di mushaf ini, Pak. Jadi surah yang diturunkan pertama kali itu bukan surah Al-Fatihah, dan yang terakhir kali diturunkan itu bukan surah An-Nas, tetapi acak. Kenapa acak? Karena sesuai dengan kondisi dan yang diperlukan pada saat itu. Jadi kalau Quran turun sesuai dengan kondisi pada saat itu lebih mengena dan lebih bisa diamalkan. Mulai dari Iqra yang pertama kali turun sampai surah yang terakhir kali turun adalah An-Nas.